Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadratal muhtaram, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia yang berkah ini kita semua masih dapat berkumpul kembali, bermuajah kembali di masjid kita tercinta, Masjid Darus Sa'adah. Tidak lain adalah niat kita untuk menunaikan sholat maghrib, dan insya Allah akan kita lanjutkan bersama majelis taklim. Untuk itu marilah kita buka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita, memberikan ilmu yang barokah, manfaat, serta ilmu yang diridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali tentang terusannya tafsir Yasin kemarin, yaitu dari penafsiran wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, bahwa setiap apapun yang akan kita terima nanti adalah hasil dari apa yang kita tanam saat ini, hasil dari apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita mengerjakan yang baik, Allah akan membalas dengan kebaikan, dengan pahala. Tapi kalau kita mengerjakan yang buruk atau maksiat, maka Allah juga akan mengganjar, tapi dengan mengganjar siksa atau hukuman. Hukuman tersebut bisa hukuman berupa di dunia maupun di akhirat. Secara tauhid bahwa setiap seseorang menerima hukuman dari Allah, entah lewat siapapun, itu hakikatnya adalah ulah dari kita sendiri, yaitu hasil dari dosa yang kita lakukan. Itu secara tauhid. Maka meneruskan kembali tentang gambaran pada hari kiamat, bahwa setiap manusia akan menerima catatannya masing-masing, dan di situ catatan terdapat 99 nota atau buku catatan, yang mana setiap dari satu nota, satu catatan ini panjangnya tidak bisa dijangkau oleh manusia, saking panjangnya. Maka sedikit apapun yang kita lakukan itu pasti akan dicatat oleh malaikatnya Allah. Kemudian setelah mereka ini menerima buku catatan, mereka akan menghadapi tahapan selanjutnya, yaitu mizan, menimbang amal kita. Apakah cenderung berat amal baik atau buruk? Tetapi di situ Allah, sebagaimana janji Allah, barang siapa yang di dalam hatinya semasa hidupnya masih menjaga, tidak pernah berpisah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai syafiril qabri, yaitu sampai di liang lahat kuburnya, maka di situ Allah tidak akan mendolimi orang tersebut.
Kemudian Allah membuktikan dengan mengeluarkan sedikit kertas yang ukurannya adalah sama seperti jari-jari kita. Di situ ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditimbang. Nah, ketika sudah ditimbang, maka amal buruk apapun akan kalah ketika dihadapkan dengan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Itu adalah kehebatan kalimat tauhid. Malaikat tidak akan protes. Malaikat tidak akan protes, ya Allah, ya Tuhan, kenapa hambamu ini engkau ampuni sedangkan semasa di dunianya itu lebih banyak melakukan amal buruk. Jawabnya Allah, karena hambaku ini masih menyimpan di dalam hatinya kalimat tauhid sampai hari kiamat, yaitu sampai meninggal dunia. Maka ketika orang meninggal itu yang mengikuti adalah 3. Pertama orang umum, kemudian setelah dimasukkan ke dalam kubur, orang yang mengantarkan tadi ini pada pulang, kecuali 2, yaitu keluarga. Yang satu siapa? Setelah keluarga ini selesai, mereka pulang, maka tinggal 1, yaitu amal perbuatannya. Makanya ketika ada mayit diantar ke kuburan, kok keluarganya ikut mengantar, maka sebagaimana yang disabdakan Nabi, malaikat tidak langsung mengadabnya atau menanyai tentang pertanyaan kubur. Kemudian setelah Allah ini menimbang amal baik buruknya manusia, maka kemudian mereka akan digiring ke jembatan Shirathul Mustaqim. Bahwa jembatan Shirathul Mustaqim ini lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pisau. Nah, itu tinggal kita bayangkan sendiri. Ya, di sini kita tidak bertujuan untuk menakut-nakuti. Tidak. Saya membahas hari kiamat tidak untuk menakut-nakuti, tapi agar kita ini bertambah iman kita kepada Allah, juga bertambah iman kita kepada adanya hari kiamat. Jadi kita dengan membahas begini, dengan membahas gambaran hari kiamat, itu adalah bentuk kita iman kepada hari kiamat. Setelah kita tahu gambarannya, kemudian kita ini iman kepada Allah berupa kita berharap akan ampunan Allah. Kita tidak boleh takut dengan hari kiamat, tapi takutnya kita ini takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah. Para malaikat-malaikat di sana sudah menunggu siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga, siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka ini sudah digiring oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya. Yang amalnya banyak akan langsung dimasukkan ke surga, yang amalnya ini pendek ini diambang antara ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti ke surga, kalau ke kiri berarti ke neraka. Maka gambaran dalam penghisapan, ya, hisapnya Allah itu nanti akan singkat, cepat. Tapi cepatnya hari kiamat, alam barzah atau alam akhirat sama alam dunia itu berbeda, cepatnya itu berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Watulus sirati. Nah, setelah mereka ini menerima semua amal catatannya, mengetahui timbangannya dan lain-lain, maka yang terakhir adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim, yaitu kurang lebih kayak kita, Pak. Kalau kita habis MCU, habis diambil darah, kemudian pindah diambil urin, nanti dicek apalagi, terakhir adalah nunggu hasil. Lah, kita hasilnya itu ya nunggu di jembatan Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu gambarannya kayak apa, Pak? Panjangnya kayak apa? Watulus sirati miqdaru salasati ala fisanati alfusanatin
su'udun wa alfusanatin habutun wa alfusanatin istiwaun. Bahwa panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim ini kurang lebih orang berjalan selama 3000 tahun. Selama 3000 tahun orang itu berjalan di atas jembatan itu, yaitu kurang lebih panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim. Salah satu alafin alfusanatin su'udun, yang mana 1000 tahun, 1000 yang pertama ini bentuk jembatannya ini naik. Kemudian bentuk yang kedua wa alfusanatin habutun, yang 1000 kedua ini turun, 1000 tahun yang kedua ini turun. Kemudian 1000 yang ketiga wa alfusanatin istiwaun, datar. Jadi naik turun datar. Setiap dari tanjakan naik ini dilewati selama 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, jalan datarnya ini 1000 tahun. Berarti jumlah lamanya lewat Shiratal Mustaqim itu kurang lebih 3000 tahun berjalan. Dan itu tahunnya bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Wa fi kulli mauqifin yus'alun nas an syai'in wahidin. Setiap dari tempat kayak naik nanti ada pertanyaan, turun ada pertanyaan, datar ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan di situ tidak cukup sebelum kita menerima catatan amal, tapi di akhir-akhir itu nanti akan ditanya kembali oleh para malaikat. Nah, setiap dari tempat yang dilewati itu akan ada pertanyaan, yaitu al-awwalu anil iman. Pertanyaan pertama kali adalah tentang bagaimana iman kita kepada Allah, bagaimana iman kita kepada malaikat Allah, bagaimana iman kita kepada kitabnya Allah, kemudian kepada utusan-utusannya Allah, kepada hari kiamat dan qada qadar Allah. Itu semua nanti akan ditanyakan oleh malaikat. Setelah ditanya tentang iman, yang kedua akan ditanyakan wasani anis sholati, sholat kita di dunia bagaimana, itu nanti juga akan ditanyakan oleh malaikat. Maka berulang-ulang kali saya tidak akan bosan, sesempat mungkin, sesibuk apapun sempatkan untuk melakukan sholat fardu. Ketika panjenengan sedang kerja, misalkan di underground, susah cari tempat sholat, susah cari air dan seterusnya, maka di situ lakukanlah hurmatil wakti. Tapi kalau sempat menemukan masjid, dekat dengan masjid, maka jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Meskipun mohon maaf, meskipun sholatnya hanya sekedar 2 menit, sholat duhur 2 menit, asal sesuai rukun, maka itu secara fikih sudah sah. Secara fikih sudah sah. Urusan diterima tidaknya itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu anis zakati, yang ketiga akan ditanya juga masalah zakat kita. Selain ditanya tentang zakat fitrah, karena kita di sini semuanya bekerja dapat penghasilan, maka di situ nanti juga akan ditanyakan bagaimana penghasilan kita, apakah sudah kita zakati atau belum. Maka kalau panjenengan kok ada yang merasa bolong zakatnya, maka segera ditunaikan zakatnya, karena zakat itu adalah bagian dari penyempurna rukun kita, penyempurna Islam kita. Warabi'u anis shaumi, yang keempat adalah puasa. Puasa kita Ramadan akan ditanya oleh malaikat. Yang kemarin misalkan ada kerja di underground, tidak ada yang lihat, tiba-tiba keluarkan aqua dari dalam tas diminum, Allah itu maha melihat. Maka ketika ada barangkali ada yang masih bolong tahun kemarin, segera untuk dibayar. Jangan sampai nanti datangnya Ramadan kita belum tuntas
utang kita, segera untuk dibayar puasa kita.